Hai para Niku user dan kaum ibu penghabis duit orang tua. Seperti di judul, kita akan membahas anime-anime yang bisa dibilang menggambarkan seperti apa sih kejamnya dunia kerja, terutama di Jepang. Karena kita tahu sendiri lah ya, orang-orang Jepang itu terkenal dengan budaya gila kerjanya coy. Ada yang lembur sampai tidur di kantor, ada yang berangkat pagi pulang malam yang notabene dia hanya pulang untuk tidur doang coy. Yap, bisa dibilang juga sih hal kayak gini gak cuma di Jepang doang, di Indo juga banyak. Tapi jangan salah, di Jepang orang-orang yang sudah mulai depresi dengan pekerjaannya biasanya bisa ditemukan di jalan-jalan dan sudah dianggap seperti hal biasa di sana. Nah, hal-hal overwork inilah yang sering dimasukkan ke dalam beberapa anime dalam ceritanya. Apalagi Jepang itu negara yang emang super maju kan ya, hiburannya maju, ekonominya maju, teknologinya maju. Nah, dari kemajuan itu pun ada harga sendiri yang harus dibayar oleh para warganya. Jadi buat kalian yang masih sekolah, nikmati saja waktu sekolah kalian gitu. Paling beban hidup kalian cuma ada di PR doang coy. Alah. Itu mah belum apa-apa kalau sudah memasuki dunia kerja. Jangankan mau ngabisin waktu buat hobi gitu, make waktu buat istirahat saja masih kurang. Makanya David GJT ini kemarin bilang, manusia ya pas kecil punya banyak waktu buat main game tapi nggak ada gamenya. Pas dewasa udah bisa beli game tapi sayang loh. Kata-kata itu bener-bener relate banget di gua cuy. Nah, kira-kira apa sajakah adegan-adegan anime yang secara langsung atau tidak langsung memberitahu kalau dunia kerja di Jepang itu sangat kejam? Tanpa basa-basi, Shinobi no Wachidai wa Waru. Stres, depresi karena pekerjaan dari anime Zom 100. Sebenarnya alasan gua nonton Zom 100 bukan karena zombinya, tapi lebih ke kehidupan yang sangat kejam dialami oleh karakter utama. Jadi diceritakan kalau karakter utama ini hidupnya seperti di neraka. Padahal dia ini hanya bekerja sebagai seorang karyawan kantoran. Tapi kenapa dia menganggap kerjanya ini seperti di neraka? Karena setiap hari dia harus lembur kerja. Bahkan dia tidur jam 4 pagi. Bayangin, besok kerja berangkat pagi tapi tidur jam 4 subuh cok. Bahkan kita diberitahu kalau karakter utamanya juga tidak pasti pulang. Bahkan dia sering tidur di kantor, saking parahnya kerjaannya itu. Makanya Tendo Akira menganggap dunianya jauh lebih kejam dibandingkan dengan dunia setelah wabah zombie menyerang. Tendo bahkan sangat senang ketika dia ini tidak perlu lagi ke kantor walaupun dunianya sudah kiamat. Mungkin hal seperti ini ada di Jepang, melihat banyak sekali berita-berita tentang orang mati karena kebanyakan kerja lah, orang stres dan depresi karena kerja lah, dan lain-lain. Mati karena overwork dari anime Slime Toshite Shanbyakunen. Inilah yang dialami oleh karakter utama anime ini. Seperti apa sih menyiksanya kehidupan seseorang pekerja kantoran yang overwork? Karakter utama yang bernama Azusa mengakhiri hidup singkatnya dengan meninggal karena terlalu banyak bekerja. Makanya, di dunia selanjutnya yaitu di Isekai, dia memilih untuk menghabiskan waktunya dengan santai selama 300 tahun. Udah kayak rasa trauma aja coy bekerja itu. Nah, hal ini sering juga terjadi dan jadi berita di Jepang. Lebih tepatnya salah satu karyawan memilih untuk bunuh diri karena terlalu banyak bekerja. Tapi ada juga yang mereka ini memang mati karena kebanyakan kerja, bukan bunuh diri. Bahkan fenomena ini di Jepang sudah memiliki istilah sendiri yaitu karoshi. Fenomena banyaknya pekerja di negara Jepang yang meninggal dunia karena kelelahan bekerja. Gila nggak? Negara sih boleh maju, tapi ada harga sendiri yang harus dibayar oleh warganya. Demi pekerjaan, hidup tidak terurus. Kotaro Life Alone. Di anime Kotaro Life Alone, kita akan diperkenalkan dengan salah satu tetangga dari Kotaro yang seorang pembuat manga bernama Karino berusia 30 tahunan. Bisa dibilang kalau Karino ini adalah gambaran para pembuat manga yang ada di Jepang yang memiliki pola hidup tidak teratur. Kamarnya begitu berantakan dan penuh sampah, penampilannya juga tidak terlihat segar karena punya ritme hidup yang berantakan. Ditambah, dia ini kerap sekali begadang untuk menyelesaikan manganya itu. Which is itu ada dan dialami oleh salah satu manga anime yang terkenal yang bernama Yoshihiro Togashi, pembuat manga Hunter x Hunter. Yang kalau kalian lihat sebagai seorang pembuat manga dan sekaligus pencinta video game, ini kamar apa kamar coy. Dan beberapa adegan di Hunter x Hunter juga sering menyelipkan seseorang dengan kamar yang berantakan. Makanya Karino adalah salah satu karakter yang relate dengan dunia nyata, terutama bagi para kreator manga. Dibunuh oleh mantan karyawan Yojo Senki. Mungkin pertama kalian melihat adegan ini hanyalah salah satu cara karakter utama pindah ke isekai dengan cara tertabrak oleh kereta tanpa kita mencari tahu lebih dalam penyebab kenapa karakter utamanya ini didorong oleh seseorang. Padahal hal ini secara nggak langsung juga ya memberitahu tentang dunia kerja yang penuh dengan sifat benci dan pendendam. Sebenarnya karakter utama anime ini bisa dibilang adalah seseorang yang melakukan pekerjaannya secara efisien. Tapi sayangnya dia ini tidak memiliki rasa empati kepada seseorang sampai dia ini harus memecat seseorang
seseorang atas nama perusahaan. Nah, sampai suatu hari setelah memecat seseorang karena tidak kompeten, dalam perjalanan pulang dia dibunuh oleh mantan rekan kerja yang pendendam yang mendorongnya hingga tewas di stasiun kereta. Yang sekaligus memberitahu kita kalau dunia kerja itu tidaklah semanis yang kita pikirkan. Bahkan adegan-adegan seperti di dalam anime ini sering nongol dan menjadi berita di mana-mana. Tentang karyawan yang membunuh atasannya dengan alasan yang berbeda-beda, bisa dipecat, tugas yang diberikan begitu berat, sampai atasan yang tidak menghargai bawahannya. Mungkin ya di pikiran si pelaku lagi butuh uang lah, lagi masa-masa sulit, tiba-tiba dipecat. Apakah gak tambah stres dan akhirnya dia melakukan hal kriminal tersebut? Stres dikejar deadline dari anime Shirobako. Sebenarnya hal ini bisa dibilang wajar gak sih? Karena jujur aja gue juga sering banget dikejar oleh deadline. Dikejar deadline adalah salah satu hal yang menurut gue paling gak nyaman. Tapi jujur saja gue udah ngebiasain diri dikejar deadline. Nah, hal ini juga yang sering diangkat dalam cerita anime, terkhusus anime yang memang mengambil pekerjaan sebagai cerita utamanya, yaitu Shirobako. Yang konsepnya memang ini adalah anime tentang industri pembuatan animasi. Ada tuh adegan yang dialami oleh karakter yang bernama Aoi Miyamori, di mana dia merasa sangat stres karena dikejar deadline dan mengharuskan Aoi menagih frame kepada animator. Nah, saking bagusnya anime ini menggambarkan emosi setiap karakter-karakternya, lu bisa lihat sendiri adegan-adegan dari Aoi marah, emosi, stres, bahkan ketawa pun. Anime ini benar-benar memberikan gambaran yang sangat sempurna. Skandal di kantor atau hubungan gelap dari anime Zom 100. Kalian pasti setelah melihat adegan di mana cewek yang ditaksir oleh karakter utama yang bernama Otori ternyata adalah wanita simpanan bos, di mana Otori sering dipanggil oleh bosnya untuk ya begituan lah ya. Pasti kalian mulai sadar kenapa Otori tidak pernah terlihat lembur kerja. Ternyata alasannya adalah dia menjual dirinya agar tidak bekerja secara keras sampai tidur di kantor seperti karakter utama. Itu loh alasannya. Nah, hal skandal kantor kayak gini sebenarnya juga sering terjadi dan diberitain di mana-mana. Gak usah kaget lah ya, kalian pasti juga sering mendengar cerita orang yang kalian kenal atau orang yang ada di sekitar lingkungan kalian. Oh, ini cewek adalah simpanan juragan, atau jangan-jangan kalian punya cewek yang kalian demen, ternyata adalah simpanan gitu. Waduh, emang jujur ya, Zom 100 ini adalah anime yang secara langsung terang-terangan memberitahu kalau begitu kejamnya dunia kerja. Ya, walaupun nggak semua kantor perusahaan juga pasti bosnya itu punya simpanan ya. Enggak Bahkan di anime Zom 100, ketika karakter utama mendatangi tempat tinggalnya si Otori, wanita yang dia sukai, dia melihat kalau di dalam kamarnya ada si bos ugly bastarnya anjing. Pas jadi zombie, masih aja mereka ini memiliki hubungan gelap gitu. Gua nontonnya juga sakit hati, padahal Otori itu adalah karakter yang gua kira bakal jadi waifu, jadi heroin utama, onesan-onesan kantoran gitulah. Berak malah sama bos gendut kebanyakan makan duit haram anjing. Dibunuh oleh fansnya sendiri dari anime Oshinoko. Hal yang ada di dalam Oshinoko episode 1 bukanlah hal yang mustahil di dalam dunia nyata. Seorang idol yang dibunuh oleh fansnya sendiri karena fansnya merasa kecewa. Waktu itu ada salah satu video yang beredar memperlihatkan seseorang yang secara tidak sopan melakukan tindakan kepada idolanya. Itu saja sudah dihujat habis-habisan. Karena memang orang yang mengidolakan salah satu idola pasti tidak mau kalau idolanya ini diperlakukan seperti itu. Bahkan gua jamin pasti ada orang yang lebih memilih membela idolanya bahkan dengan nyawanya sendiri. Nah, bayangin sendiri, jika ada seorang fans yang fanatik, super fanatik, ternyata idolanya membuat fansnya kecewa. Inilah yang diangkat oleh Oshinoko. Bayangin kalian punya idola, salah satu dari grup musik. Idola kalian ternyata memiliki rahasia, yaitu pernah melakukan hubungan dengan orang lain, atau ternyata sudah memiliki anak. Waduh, mungkin kalian akan merasa ter-NTR sehingga ingin melakukan balas dendam ke idola kalian. Hal ini sering banget terjadi di dunia nyata. Artis dibunuh oleh fansnya sendiri. Entah dia nggak sadar diri atau emang caper goblok lah. Nah, itulah adegan-adegan anime yang secara langsung atau tidak langsung memberitahu kejamnya dunia kerja di Jepang. Menurut kalian mana nih adegan-adegan anime lainnya? Tulis di kolom komentar. Seperti biasa, thanks for watching this video. Saya User Rekomenduri. Sampai jumpa di next episode.